Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Acara Alik. Kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan guys. Jadi sekarang saya akan membuat reaction, dan ada satu video ini dia daripada Papua guys, tapi memang cantik dia punya story dan keadaan lah. Jadi di sini dia punya tajuk menangis lihat ini kisah cinta Jokowi dan Papua, hanya Jokowi yang bisa begini guys. Itu dia punya tajuk begini untuk Papua. Wow, jadi kita sama-sama tengok dan tolong saya lah kita tengok guys. Saya pun belum tengok lagi, mesti video ini menyentuhkan hati guys. Jadi kita tengok sama-sama tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video dia dalam kiraan 3, 2, 1. Oke guys, dan sebelum itu jangan lupa follow saya punya Facebook page Acara Alik, dan jangan lupa juga subscribe kita punya channel YouTube guys. Tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video dia. Check it out. Oke guys, ini dia. Wow. Mudah sekali. Kalau Pak Jokowi langsung menyentuh sekali ke masyarakat, sangat menyentuh. Oh ini guys, banyak yang. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Mantap guys, memang terbaik Bapak Jokowi jadi Presiden Indonesia. Dari semua provinsi di Indonesia, mungkin Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi daerah yang paling mencintai Presiden Jokowi. Di bumi cendrawasih, Jokowi lebih dari sekedar presiden. Bagi mereka, Jokowi adalah bapak dan penyelamat Papua. Pak Jokowi Penyelamat itu untuk Papua, orang guys. Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat untuk kami Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di Pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Oh ya, dia punya pakai baju lagi. Lanjut. Rasa Oh, iya, cinta yang memang dirasakan banyak, oleh guys. masyarakat Papua dan Presiden Beberapa Jokowi sangat untuk tulus dan mendukung murni. Pak Jokowi. Hanya mendengar nama Jokowi saja, mama-mama Papua akan meneteskan air mata yang tak bisa dibendung. Tentang Pak Jokowi, ini air mata, kenapa air matanya berair-berair nih? Pikirnya begitu. Kenapa mama sedih sekali kalau bicara Pak Jokowi ini? Kayak mau menangis ini. Ini air mata menangis ini. Mama cinta mati sama Pak Jokowi ini. Ceritakan aja mama, ceritakan dia apa mama? Ceritakan mama. Dia baik. Oke guys, kita dengar dia punya cerita tentang Pak Dia Jokowi. turun sore ini baru lihat keadaan sore ini. Ini begini. Jadi ceritain aja buat Bapak Jokowi Nangis ya, supaya guys, Bapak sampai nangis, Jokowi. Kapan lagi mama? Ini waktunya buat mama. Ceritakan aja sambil menangis, ya silakan aja. Nggak apa-apa. Mungkin terlalu lebay bagi mereka yang tinggal di luar Papua, yang sedikit banyak sudah pernah merasakan kehadiran negara di era presiden sebelumnya. Namun bagi rakyat Papua, hanya di era Jokowi lah mereka merasa merdeka dan bangga menjadi bagian dari NKRI. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar tuh, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan itulah harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang,
Hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Betul guys. Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Jokowi tidak memandang kau suku bangsa, kau keret dari mana, kau paham atau bangsa suku apa, tapi Jokowi adalah satu-satunya anak bangsa, anak yang percaya kepada ideologi bangsa ini, anak yang lahir dari wilayah Solo, sekalipun kami orang Papua yang kulit hitam, rambut keriting yang ada di kawasan matahari terbit. Di era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah berencana membangun Papua agar lebih maju. Namun dengan pertimbangan untung rugi, pembangunan itu tak pernah terjadi. Presiden Soeharto kala itu mengatakan tidak ada investor yang mau investasi di Papua. Jadi sangat sulit untuk memajukan provinsi yang kala itu masih bernama Irian Jaya. Khususnya untuk Irian Jaya, Indonesia bagian timur, memang pemerintah mendorong. Kita telah membentuk ada satu tim khusus untuk memikirkan program, menentukan program-program dalam pembangunan Indonesia bagian timur itu. Sampai sekarang memang belum banyak investor yang tertarik. Sebab tidak ada investor yang mau nanam modalnya tanpa keuntungan. Sekarang yang untung adalah pertambangan. Dalam rangka pertanian memang sudah ada program. Yang penting adalah penyelesaian infrastruktur, ialah jalan. Pembangunan jalan dari Jayapura sampai kepada Wamena, ratusan kilo. Kalau itu sudah bisa dibuka, maka rakyat nanti akan bisa ditarik ke kanan kiri daripada jalan, sehingga mereka nanti bisa terus dalam pembangunan dalam bidang pertanian, terutama perkebunan sebagai plasma. Pertimbangan yang sama terus berlanjut pada presiden-presiden selanjutnya, sehingga Papua tetap tertinggal, meski penguasa di Indonesia sudah silih berganti. Namun penantian lama warga Papua akhirnya terjawab di era Presiden Jokowi. Tanpa pertimbangan untung rugi, Jokowi langsung menggerakkan pembangunan besar-besaran di tanah Papua. Pembangunan jalan di Papua menjadi proyek yang paling banyak menyerap anggaran. Jokowi membangun jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km dan jalan lintas perbatasan sepanjang 1.098 km. Jalan itu menjadi penghubung antar daerah di Papua dan Papua Barat, sehingga berhasil memangkas kesenjangan harga yang dulunya sangat tinggi di tanah Papua. Kenapa dibangun Trans Papua? 3 tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Harga bensin di sini Pak, 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Saat itu juga saya perintahkan kepada menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Memang terbaik. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Betul juga, sama-sama. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang bagus nih guys, yang mantap memang sama-sama. Selain membangun jalan, Jokowi juga membangun 6 pelabuhan dan 10 bandara, sehingga memudahkan arus keluar masuk orang dan logistik seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, hingga pusat teknologi yang bisa melahirkan talent-talent baru dan pengusaha muda di Papua. Tak hanya itu, Jokowi juga membangun pos lintas batas negara menjadi lebih megah. Jokowi juga membangun jembatan serta membuka lahan pertanian baru di Papua. Untuk daerah pelosok, Jokowi juga membangun rumah yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu yang tinggal di daerah pegunungan. Dan kami berterima kasih dan kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa bagi kami. Tuhan titipkan kita di bangsa ini, kita diperhatikan, harapan kita telah. Dari semua yang telah diberikan oleh Jokowi untuk Papua, bahkan wajar jika Presiden Jokowi sangat dicintai oleh rakyat Papua. Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia yang menginjakkan kakinya di Papua lebih dari 20 kali.
Jokowi sudah mengunjungi hampir semua daerah yang ada di tanah Papua, mulai dari kota hingga pelosok dan daerah-daerah pegunungan. Itulah yang membuat Jokowi sangat berarti bagi rakyat Papua. Yang paling berkesan bagi rakyat Papua adalah Jokowi bukan berasal dari tanah Papua, namun cinta dan perhatiannya pada Papua melebihi tanah kelahirannya sendiri. Bahkan Jokowi tak takut kehilangan nyawanya ketika berkunjung ke daerah paling rawan di Papua. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga, Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Bagi rakyat Papua, nama Jokowi akan selalu dikenang sepanjang masa. Mereka akan selalu bangga menceritakan pada anak cucu kalau Tuhan pernah mengirimkan seorang penyelamat bernama Joko Widodo untuk tanah Papua. Dong, ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa, guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis, guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding, guys, dengarnya, guys. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami saja. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana, Jokowi itu anak Sor plus anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa, guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya. Sorpus. Oke guys, kita sudah tengok dia punya video-video Pak Jokowi yang mengunjungi ke Papua. Memang Pak Jokowi antara presiden Indonesia yang terbaik. Sebab semua orang-orang Papua suka dengan Pak Jokowi. Dan kita pun dah tengok dia punya bukti di dalam video dan membuat jalan raya yang sebegitu cantik. Memang padu guys. Lepas itu dia punya orang semua pergi kampung, bandar, semua dia pergi tengok rakyat-rakyat Papua. Jadi Presiden Pak Jokowi ini memang terbaik guys. Antara presiden-presiden yang terbaik dah di Indonesia. Mantap guys. Apa-apa pun semoga kita semua panjang umur, murah rezeki dan permudahkan guys kita punya urusan. Oke guys, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe guys saya punya channel dan jangan lupa juga follow saya punya Facebook page Adjar Halik. Kalau kamu nak tengok ada kita punya konten-konten sana untuk hibur-hiburkan kawan-kawan di luar sana guys. Itu jangan lupa follow guys kita punya Facebook page. Oke, sekian, terima kasih, bye bye.